Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Amri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di video ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir mata kuliah aplikasi komputer dan media pembelajaran berbasis video dengan dosen pengampu Pak Uza Sukmana MPD. Di video ini saya berjudul aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat kelangsungan hidup pada orang tersebut. Berikut jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan primer, dan yang kedua kebutuhan sekunder, ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Nah, contohnya seperti makan, pakaian. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan sekunder terpenuhi. Motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Tindakan manusia selalu didorong oleh suatu keinginan. Keinginan atau motif yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi ada macam-macam. Contohnya macam-macam motif ekonomi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua, berbuat sosial. Ketiga, mendapat penghargaan. Motif paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi, yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran, yaitu memenuhi kebutuhan. Yang kedua, berbuat sosial. Rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan, manusia punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Yang ketiga, mendapat penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Prinsip ekonomi. Apa sih itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang kecil mungkin. Bahkan dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya yang dilaksanakan dengan benar. Prinsip ekonomi baik sekali digunakan dapat segala kegiatan ekonomi, baik kegiatan ekonomi produksi, distribusi, maupun produksi. Orang akan menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang akan membeli sepatu toko pada toko A dengan harga 150.000, pada toko B seharga 149.000, dan pada toko C harga dengan kualitas yang sama 159.500. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi tertentu dengan tujuan yang berbeda. Bagaimana cara penerapannya dalam kegiatan produksi? Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Berikutlah dalam kegiatan produksi dan dalam kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Berikut dalam kegiatan distribusi. Nah, dan terakhir dalam kegiatan ekonomi, dalam kegiatan konsumsi, yaitu
membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang yang kualitas yang bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasar skala prioritas. Nah, berikut juga ada permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangat terbatas. Keterbatasan manusia dapat melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Sedangkan penawaran adalah untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa. Masyarakat diperlukan kesediaan produsen dan memproduksi berbagai barang pada tingkat harga. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. Sekian pemaparannya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.